Marah adalah hal biasa karena manusia memang dibekali dengan berbagai macam perasaan. Ada bahagia, sedih, kecewa, cinta, dan amarah. Boleh, tapi jangan sampai berlebihan, terutama saat marah. Amarah adalah nafsu yang datang karena bisikan setan. Marah yang berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasi marah agar terhindar dari berbagai penyakit. Marah merupakan perasaan yang umum terjadi ketika seseorang merasa kesal, kecewa, atau frustasi karena suatu hal. Jika dapat dikendalikan atau diekspresikan dengan cara yang tepat, marah dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menangani keadaan tertentu. Namun bila dipendam atau dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik, marah justru bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang berdampak secara fisik dan mental. Ketika marah, sistem saraf memicu berbagai reaksi biologis dan salah satunya adalah pelepasan hormon pemicu stres seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan pernafasan meningkat sehingga berdampak buruk seperti tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, gangguan pernapasan, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan depresi. Marah juga dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, atau membuat kita bermasalah dengan ranah hukum. Berikut berbagai tips and trik untuk mengatasi perasaan marah. Diam. Saat marah, orang bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin akan menyakitkan lawan bicara. Maka dari itu, saat kita marah, cobalah untuk diam. Atur nafas dan kendalikan pikiran. Ketika mulai marah, cobalah untuk tarik nafas panjang dan dalam. Kemudian menghembuskannya secara perlahan. Ulangi hingga merasa tenang dan rasa marah yang muncul mulai mereda. Ganti posisi. Berganti posisi juga bisa meredam amarah. Misalnya kamu sedang berdiri, maka duduklah. Kalau sedang duduk, maka berbaringlah. Mengambil air wudhu. Marah adalah hasutan setan yang terbuat dari api. Ia akan padam jika terkena air. Maka berwudhulah saat kamu hendak marah. Membaca ta'awudz. Idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadbuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah, lantas ia ucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka redamlah amarahnya. Hadis riwayat As-Sahmi. Temukan alasan atau penyebab marah. Marah tidak muncul begitu saja. Selalu ada sesuatu yang dapat memicu seseorang untuk marah. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, kita pun dapat fokus mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Jangan sampai marah yang muncul memberikan dampak bagi orang lain di sekitar yang tidak salah apa-apa. Ekspresikan kemarahan. Bila mulai merasa tenang dan emosi terkendali, kita bisa menyampaikan hal yang membuat kita marah dengan cara yang tegas dan tidak bersifat konfrontatif atau menyalahkan orang yang dituju. Ungkapkan secara jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Kita juga bisa meluapkan emosi dengan bercerita dengan teman terdekat atau keluarga agar bisa lebih tenang. Jangan menyimpan dendam. Setelah mengetahui penyebab marah dan mengekspresikan dengan orang yang tepat, cobalah untuk melupakan hal yang membuat kita marah. Jangan sampai kita menyimpan dendam atau membiarkan emosi yang muncul berlarut-larut.
Kita juga bisa melakukan berbagai hal lain untuk meredakan emosi dan mengalihkan amarah yang muncul, yaitu melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki sambil menghirup udara segar atau jogging, mendengarkan musik favorit, melakukan hobi atau kegiatan yang disukai, misalnya menulis, melukis, menjahit, atau menari. Melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran, mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti belajar memasak atau fotografi. Bercanda atau tertawa bersama teman dan keluarga. Salam happy!